Okay, everyone, welcome back to my YouTube channel, and this is my seventh video. And this video once I wanna discuss about studi kasus mengenai hukum internasional, yaitu mengenai Laut Cina. Sebelum itu, pada video kali ini pun saya harap bisa membuka perspektif baru dan juga wawasan baru mengenai hukum internasional. Sebagai pembuka, selamat menikmati and enjoy, kita sama-sama belajar. And happy for watching. A few moments later, a few minutes later, a few inches later, 12 seconds later, 3 days later, 3 weeks later, many months later, 6.5 hours later, 1 eternity later, 2,000 years later, 3:28 a.m. tomorrow, day 2, day 3, day 4. Oke, pada video ke-6 tadi kita membahas mengenai hukum internasional, urgensinya terhadap era globalisasi dan digitalisasi. Ada beberapa poin yang menjadi fokus utama dalam pembahasan urgensi di era globalisasi dan digitalisasi. Salah satunya itu perlindungan data pribadi. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus hukum internasional mengenai sengketa Laut Cina yang diklaim oleh beberapa negara. Oke, maka dari itu kita ke slide pendahuluannya. Nah, di bagian pendahuluan ini kita akan membuka presentasi atau pembahasan mengenai kasus Laut Cina yang latar belakangnya yaitu merupakan salah satu sengketa teritorial yang paling kompleks dan juga signifikan, termasuk dalam konteks hukum internasional dan geopolitik saat ini, di mana wilayah yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam hayati dan non-hayati seperti halnya minyak, gas, dan perikanan, tetapi juga menjadi penting karena adanya jalur perdagangan internasional. Pentingnya karena menghubungkan berbagai negara di Asia, khususnya Asia Tenggara. Nah, sengketa ini melibatkan klaim yang tumpang tindih dari beberapa negara, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, dan juga Brunei, yang mengacu pada peta dan legalitas yang berbeda-beda. Munculnya ketegangan di kawasan ini terutama karena setelah putusan pengadilan permanen untuk penyelesaian sengketa, Permanent Court of Arbitration atau disingkat PCA, pada tahun 2016 yang menolak klaim atas Tiongkok. Hampir seluruh Laut Cina semakin memperumit dinamika regional dan juga global atau internasional. Nah, dengan meningkatnya kehadiran dan ketegangan diplomatik tersebut, kasus ini menjadi sorotan utama dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Nah, mari kita ke pembahasan yang lebih dalam di slide selanjutnya. Nah, kasus Laut Cina merupakan salah satu sengketa teritorial yang paling influence atau berpengaruh di dunia saat ini. Wilayah yang akan kaya dengan sumber daya alam merupakan jalur perdagangan penting. Dan ini adalah analisis yang lebih mendalam mengenai kasus ini. Yang pertama, yaitu latar belakang geografis dan juga ekonomi. Nah, di poin A, wilayah sengketa. Laut Cina Selatan mencakup area yang dikelilingi oleh beberapa negara, termasuk Tiongkok, Filipina, Vietnam, Brunei, dan Taiwan. Nah, Tiongkok mengklaim hampir seluruh area ini berdasarkan peta yang dikenal sebagai garis 9 titik. Nah, lalu yang ke poin B, sumber daya. Daerah ini diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan, serta merupakan tempat tinggal berbagai spesies hayati, termasuk ikan yang penting untuk industri perikanan. Nah, latar belakang sengketa dari kasus Laut Cina ini merupakan karena adanya wilayah sengketa yang mencakup dari beberapa negara, termasuk tadi Vietnam, Taiwan, Brunei, dan lain sebagainya, di mana Tiongkok mengklaim secara utilitas bahwa seluruh areanya ini berdasarkan petanya yang dikenal sebagai garis titik 9 merupakan miliknya.
Nah, selain dari wilayah yang menjadi sengketa, terdapat sumber daya. Nah, sumber daya ini merupakan bagian yang penting dan sangat amat menjadi fokus karena siapa sih yang tidak menginginkan sumber daya, terlebih dengan banyaknya cadangan minyak dan gas yang diperkirakan bisa dijual berjuta-juta barel sehingga menjadi sengketa dari hukum internasional. Terlebih lagi terdapat dari kekayaan hayati dari laut di mana terdapat berbagai spesies atau jenis ikan sehingga bisa menghasilkan industri perikanan. Wah, cukup menarik nih. Mari ini kita pindah ke slide selanjutnya. Di poin nomor 2 atau yang menjadi sorotan yaitu mengenai klaim teritorial oleh Tiongkok, di mana klaim Tiongkok hampir seluruh Laut Cina Selatan berdasarkan garis 9 titik yang ditetapkan pada tahun 1940-an, di mana klaim ini tidak didasarkan pada hukum internasional yang jelas dan sering kali bertentangan dengan hak negara lain. Bahwasannya kita perlu ingat bahwa sumber-sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan juga pendapat putusan pengadilan itu seringkali dipertimbangkan di Mahkamah Internasional mengenai sengketa teritorial. Nah, karena klaim Tiongkok yang otoritas atau sepihak ini sering menjadi bertentangan dengan hak negara lain, oleh karena itu kasus Laut Cina ini menjadi sangat kontroversial pada tatanan geopolitik. Lalu yang poin B, Filipina yang mengklaim hak atas pulau-pulau di sekitar zona ekonomi eksklusifnya. Nah, termasuk Scarborough, Eskol, and Spratly Island. Lalu yang poin C, Vietnam, Malaysia, dan juga Brunei masing-masing juga mengklaim atas bagian-bagian tertentu dari Laut Cina Selatan berdasarkan hukum internasional. Nah, klaim-klaim seperti ini tidak berdasar sehingga akan kesulitan untuk menyelesaikan suatu perkara jika tidak ada dasar atau sumber hukum yang jelas. Terlebih lagi, klaim-klaim sepihak yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Tiongkok, Filipina, Malaysia, dan juga Brunei terhadap Laut Cina menjadi kompleksitas permasalahan ini semakin terasa jelas dan nyata. Maka dari itu di poin ketiga, latar belakang hukum internasional mengenai UNCLOS 19 UN Clause 1982 mengenai Konvensi PBB tentang hukum laut merupakan salah satu dasar hukum untuk menafsirkan penyelesaian hak dan kewajiban negara mengenai penggunaan laut. Nah, konvensi ini pun memberikan hak atas zona eksklusif ekonomi atau yang disingkat ZEE yang meliputi 200 mil laut dari garis pantai negara. Nah, ketentuan ini tuh berlaku ketika memberikan hak atas terhitung 200 mil laut dari garis pantai negaranya. Jadi kalau pada saat tidak terpenuhinya hak sebesar 200 mil tersebut dari garis pantai negara, maka pengklaiman tidak bisa dilakukan. Jadi memang sumber hukum internasional ini sangat penting sebagai penafsiran dalam penyelesaian sengketa. Lalu di poin B-nya, Permanent Court of Arbitration dan putusannya 2016, Filipina mengajukan ke pengadilan permanen untuk menyelesaikan sengketanya pada 2013. Nah, pada Juli 2016, PCA mengeluarkan putusan yang menolak klaim Tiongkok atas garis 9 titik dan menegaskan hak Filipina atas zona eksklusif ekonomi. Nah, ternyata jika kita melihat ke poin A mengenai konvensi UN Clause 200 mil laut dari garis pantai, kemungkinan besar bahwa Filipina mendapatkan hak atas zona eksklusif ekonomi eksklusif terhadap Laut Cina tersebut. Maka oleh Permanent Court of Arbitration, hak Filipina pun diberikan kepada hak atas zona eksklusifnya diberikan kepada Filipina. Okay, and that's why I like the international law. So we can move to the next slide. Okay, and here point number 4 about putusan Permanent Court of Arbitration. Why am I so like international law? Because it's not complicated to menyelesaikan to accomplishment sengketa, karena
sengketa-sengketa tersebut kembali lagi kepada penafsiran dari sumber-sumber hukum yang berlaku ketika diselesaikan oleh, seperti halnya tadi, Permanent Court of Arbitration atau kepada Mahkamah Internasional. Pasal 38 Statuta mengatakan bahwa ketika akan menyelesaikan sengketa kita harus balik ke sumber hukum internasional. Nah, di putusan Permanent Court of Arbitration, Tiongkok tidak memiliki dasar hukum untuk klaimnya atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Okay, we go back to the slide before about a convention UN clause tentang zona yang 200 mil laut dari garis pantai, bahwasannya Tiongkok mungkin saja ya garisnya tidak sampai 200 mil dari garis pantai negaranya. Terlebih lagi, Tiongkok tidak memiliki dasar hukum yang jelas mengenai klaimnya atas hampir seluruh Laut Cina. Memang berarti Tiongkok tidak mempunyai sumber hukum seperti perjanjian internasional mengenai klaimnya atas seluruh Laut Cina Selatan. Nah, and of course, Filipina memiliki hak eksklusifnya ketika Permanent of Court of Arbitration memberikan hak eksklusifnya kepada zona eksklusif ekonominya, karena negara tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Lalu tindakan Tiongkok yang merusak lingkungan di sekitar pulau-pulau yang disengketakan dianggap merupakan melanggar hak Filipina, dan ini merupakan tindakan yang merugikan negara lain ya, ketika ini menjadi isu lingkungan yang sangat penting nih. Mungkin saja ke depannya Tiongkok akan bekerja sama dengan Filipina mengenai pengelolaan lingkungan di sekitar pulau-pulau yang di sekitar pulau-pulau Laut Cina. Lalu ada reaksi Tiongkok di mana Tiongkok menolak untuk mengakui putusan tersebut, menyatakan bahwa putusan itu nol dan tidak valid. Of course, putusan mahkamah memiliki kekuatan erga omnes, kayak kekuatan mengikat untuk meskipun tidak disetujui atau untuk ditolak, karena hukum internasional adalah hukum yang sangat-sangat dipengaruhi oleh sumber-sumber hukum tersebut. Nah, lalu ada dampak geopolitik. Nah, yang di poin A, ketegangan regional. Nah, sengketa ini telah menyebabkan ketegangan yang meningkat antara Tiongkok dan negara-negara di kawasan tersebut, termasuk peningkatan kehadiran militer dan latihan angkatan laut. Nah, ternyata hukum internasional tuh nggak sebatas mengenai perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dampak geopolitiknya pun terasa nyata gitu. Nah, di sini pun ternyata ada peran the state of superpower is United States, Amerika Serikat terlibat dalam situasi ini dengan mendukung klaim Filipina dan menganggap penting untuk menjaga kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Dan AS pun melakukan operasi kebebasan navigasi atau disingkat FANOF untuk menentang klaim Tiongkok. Nah, itulah yang terasa sekali mengenai dampak dari geopolitik. Seringkali ada yang ikut campur atau intervensi, padahal seharusnya setiap negara memiliki kedudukan yang sama atau equality untuk non-intervensi. Namun seperti itulah pada tatanan internasional. Siapa yang kuat, siapa yang bisa berpengaruh dan bisa untuk influence the other state. Okay, we move to the next slide. Oke, dan inilah perspektif internasional. Di poin A, dukungan terhadap putusan Permanent Court of Arbitration di mana banyak negara termasuk anggota ASEAN, of course, Indonesia dan negara-negara Western mendukung putusan Permanent Court of Arbitration yang menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan berdasarkan hukum internasional. Ya, harus banget kita harus menyelesaikan permasalahan secara damai, asas kemusyawaratan. Happy, enjoy, nikmatin semua permasalahan itu dan kita bisa lalui. And di poin B, inisiatif diplomatik, di mana berbagai upaya diplomatik dilakukan untuk mencapai kesepakatan antar negara-negara yang terlibat, termasuk dialog multilateralisme dan perjanjian pemanfaatan sumber daya.
Nah, ini merupakan perspektif internasional inisiatif diplomatik untuk melakukan kesepakatan antar negara-negara yang terlibat sehingga terciptanya dialog multilateralisme dan perjanjian pemanfaatan sumber daya, di mana seperti halnya tadi ya isu-isu lingkungan mengenai banyaknya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Tiongkok sehingga terjadinya kerusakan di sekitar pulau-pulau. Nah, mungkin kedepannya Tiongkok dan juga Filipina dan juga negara di sekitar laut Cina tersebut akan bekerja sama untuk untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, karena permasalahan lingkungan itu sangat penting ya sebagai keberlangsungan hidup umat manusia. Jadi perlu ditekankan bahwa tidak hanya pemanfaatan sumber daya saja, tapi isu lingkungan pun seharusnya dikedepankan untuk keberlangsungan manusia dan juga untuk penerus kita di masa hadapan. Nah, tantangan kedepannya pun ternyata ada ya, di mana di poin A-nya itu kepatuhan terhadap hukum internasional, di mana tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional tersebut, terutama jika negara besar seperti Tiongkok menolak putusan yang tidak menguntungkan bagi negara mereka. Nah, itu merupakan kesulitan bagi negara-negara superpower and yang make sure bahwa hukum internasional itu seharusnya negara-negara pun tunduk kepada hukum internasional sehingga tidak adanya kekuatan yang berlebih atau adanya stabilitas hukum internasional sehingga kedudukan negara pun sama atau hukum keberlangsungan hukum internasional pun dapat berlangsung. Lalu di poin B, stabilitas kawasan, di mana menciptakan stabilitas di Laut Cina Selatan menjadi penting untuk mencegah konflik yang jauh lebih besar di masa depan. Nah, di kasus Laut Cina ini merupakan contoh yang sangat penting atau contoh yang nyata untuk kita berkaca bahwa dengan adanya kasus tersebut kita bisa untuk bekerja sama dalam penyelesaian, baik penyelesaian maupun perundingan penggunaan wadah atau tempat fasilitator dari hukum internasional pun dapat terlaksana sehingga stabilitas, keamanan dan keberlanjutan international law bisa terjadi sehingga kedamaian dan ketentraman dapat diwujudkan. Okay, and we can move to other slide about conclusion, and ya tidak terasa ya sampai pula kita kepada kesimpulan. Oke, kita ketemu di kesimpulan. And yes, here we go about the conclusion mengenai studi case Laut Cina, di mana ternyata Laut Cina itu selain kompleks karena banyak klaim dari pihak dari negara-negara, tapi zona eksklusif ekonominya pun dimenangkan oleh Filipina karena memang sesuai dengan dasar hukumnya. Oke. Kesimpulannya, kasus Laut Cina merupakan contoh nyata dari kompleksitas yang dihadapi dalam hukum internasional dan dinamika geopolitik yang saling berinteraksi. Wilayah ini menyimpan potensi sumber daya yang besar dan merupakan jalur perdagangan yang penting, sehingga banyak menarik perhatian dan klaim dari beberapa negara, terutama dari negara Tiongkok dan juga negara-negara Asia Tenggara lainnya. Meskipun konvensi United Nations tentang hukum laut atau UNCLOS menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa maritim, tantangan signifikan muncul dalam hal implementasi. Maybe we are called Dasein or Dasolen. Kenyataan dan harapannya berbeda. Dan keputusan terhadap putusan hukum, seperti halnya Tiongkok yang menolak atas putusan dari Permanent Court of Arbitration, di mana penolakan Tiongkok terhadap putusan pengadilan permanen untuk penyelesaian sengketa yang menguntungkan Filipina menunjukkan betapa kekuatan politik dapat mengatasi norma-norma hukum internasional, like US intervenes mengenai mendukung penuh terhadap Filipina. Selain itu, ketegangan yang meningkat akibat kepentingan strategis, baik di tingkat regional maupun global, menjadikan situasi di Laut Cina Selatan semakin rumit. Keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika dalam menjaga kebebasan navigasi dan mencegah dominasi Tiongkok memberikan dimensi tambahan pada konflik ini.
sehingga menciptakan risiko yang lebih besar untuk kestabilitasan kawasan. Dengan demikian, masa depan Laut Cina Selatan tetap menjadi perhatian utama bagi komunitas internasional. Upaya diplomatik, mediasi, dan lain sebagainya yang berkelanjutan, penguatan hukum, dan dialog multilateralisme antar negara-negara yang terlibat akan menjadi kunci untuk mencapai solusi yang damai dan berkelanjutan. And so important bagi semua pihak untuk mengedepankan penyelesaian yang berbasis pada hukum dan kerjasama serta musyawarah guna menghindari eskalasi konflik yang dapat berdampak luas terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik serta di seluruh dunia. And here we go, sebagai pengingat kita tentang kasus ini menjadi sangat menjadi cerminan bahwa kita harus mengedepankan upaya kerjasama. And kita ke penutup. And so that is my penjelasan singkat mengenai studi kasus hukum internasional di Laut Cina. Semoga ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. And thanks for watching. See you on the next video. Goodbye.